Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilaih wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa sallama tasliman katsiran jazila wa ba'd. أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله لا شريك له لا إله إلا هو وإليه المصير. Hadirin jamaah salat maghrib rahimakumullah, syukur alhamdulillah di bulan Muharram ini kita sama-sama bisa bermajelis kembali. Semoga Allah mencatat segala apa yang telah kita lakukan di tahun 1445 Hijriah tahun lalu menjadi catatan yang baik di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan di tahun baru ini 1446 semoga semakin baik lagi, Allahumma amin. Hadirin, topik kita malam ini adalah hijrah dalam perspektif Al-Quran. Kita akan kembali pada surah An-Nisa ayat yang ke-100 ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yuhajir fi sabilillah yajid fil ardi muraman katsiran wa sa'ah. Wa may yakhruj min baitihi muhajiran ila Allah wa rasulih thumma yudrikul maut faqad waqa'a ajru 'ala Allah wa kana Allahu ghafurar rahima. Ya, hadirin jamaah salat maghrib rahimakumullah. Ayat 100 di surah An-Nisa ini memiliki dua hal terkait dengan hijrah. Yang pertama adalah kalimat yang pertama atau frasa yang pertama terkait dengan hijrah makaniyah ya. Dan yang kedua adalah terkait dengan hijrah ma'nawiyah. Para ahli tafsir menjelaskan bahwasanya ayat 100 di surah An-Nisa ini memiliki dua terminologi terkait dengan hijrah. Yang dimaksud tadi hijrah makaniyah dan hijrah ma'nawiyah. Adapun hijrah makaniyah ini adalah terkait dengan tempat, yaitu berpindahnya dari Makkah ke Madinah. Kalau kita kembali pada hijrah ma'nawiyah adalah dari kebiasaan yang tidak baik menuju pada kebiasaan yang baik. Ya, nah di ayat 100 ini kita mendapati ada dua frasa yang terbagi. Yang pertama terkait dengan hijrah makaniyah, terkait dengan tempat, yaitu hijrahnya Rasul dan para sahabat dari Makkah ke Madinah. Ya, tadi ayat yang telah kita baca di Muqaddimah, kita mendapati Allah memulai dengan wa may yuhajir fi sabilillah. Barang siapa yang hijrah di jalan Allah, yajid fil ardi mughraman katsiran wa sa'ah. Pasti dia akan mendapati rizki yang banyak dan tanah yang lapang di tempat hijrah itu. Al-ard yang dimaksud di situ adalah Madinah. Ya, jadi kaum muslimin yang beriman, yang mereka hijrah dari Makkah ke Madinah, maka insya Allah mereka akan mendapatkan ganti yang lebih baik dari sisi duniawi, apalagi dari sisi ukhrawinya ya. Kalau mereka meninggalkan aset-aset mereka di Makkah, bukan berarti mereka tidak mendapatkan apa-apa di Madinah. Ya, jadi ini bukan peristiwa sekedar hijrah atau berpindah tempat saja hadirin ya. Peristiwa hijrah ini adalah peristiwa yang luar biasa, beban berat yang mereka rasakan. Mengapa? Karena mereka tidak hanya meninggalkan aset mereka, tapi ketika mereka dalam perjalanan pun mereka bisa terbunuh ya. Ya, jadi kalau mereka selamat dengan tidak membawa apa-apa sampai di Madinah, ini sebuah keberuntungan yang sangat besar bagi mereka. Ya, kita bisa bayangkan bukan hanya berpindah tempat, padahal ketika seandainya kaum muslimin mereka diperintahkan berpindah tempat dengan tidak membawa apa-apa, pasti mereka akan sangat berat ya. Kalau mereka membawa sesuatu pun mereka juga mungkin masih berat karena tanah mereka tertinggal, aset yang pernah mereka miliki tertinggal ya. Ya, jadi sehingga tentu bukan sesuatu yang sederhana. Makanya tidak semuanya mereka sanggup hijrah. Ya, yang mengimani ayat ini, maka mereka hijrah dan mereka mendapatkan apa yang Allah janjikan. Jadi salah satu di antara testimoni sahabat ketika hijrah ke Madinah adalah Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu, yang kemudian menegaskan bahwasanya ketika kami sampai di Madinah dan kami sudah tahu di manakah pasar, maka setiap kali kami mengangkat batu, seakan-akan kami mendapati ada bongkahan-bongkahan emas di sana. Ya, karena begitu mudahnya dirinya merasakan mendapatkan apa yang Allah janjikan ya. Dan tidak lama kita dapati para sahabat di Madinah, meskipun mereka datang dari Makkah tidak membawa apa-apa,
tapi ternyata apa yang mereka miliki di Madinah jauh lebih tinggi, lebih besar dibandingkan apa yang mereka tinggalkan di Makkah. Jadi mereka mendapati janji Allah benar. Janji Allah bisa mereka rasakan, fakta itu bisa mereka rasakan bahwasanya mereka mendapati apa yang Allah janjikan bahwasanya yajidu fil ardi, ya mereka akan mendapatkan di Madinah itu muraghaman katsiran wasa'ah, ya rizki yang banyak dan tanah yang lapang mereka dapatkan itu. Sedangkan yang tidak hijrah maka mereka mendapati malapetaka. Hadirin, mereka-mereka yang tidak hijrah, aset-aset mereka kemudian dijarah habis oleh orang-orang kafir Quraisy, ya. Ya, jadi yang awalnya mereka begitu menyayangi hartanya, kemudian mereka merasa bahwasanya apa yang terjadi pada mereka, mereka tidak mampu untuk bertahan ketika harta benda mereka dijarah oleh orang-orang kafir Quraisy. Ya, hadirin, kita ingat bahwasanya ketika seorang beriman pada Allah dan Rasul-Nya, ketika mereka meyakini bahwasanya rezeki telah Allah tetapkan buat mereka, maka rezeki tidak akan pernah pindah tangannya, rezeki tidak akan salah alamat. Jadi kalau Allah sudah memerintahkan dan itu perintah wajib, mestinya dilaksanakan, gitu ya. Ya, kalau ada orang-orang yang mereka sayang dengan hartanya karena mesti ditinggalkan, ternyata pada akhirnya mereka ditimpa malapetaka. Apa yang mereka harapkan, yang mereka cita-citakan, mereka masih bisa mendapati harta benda mereka di Makkah, ternyata ludes habis, ya. Dan tidak hanya itu, mereka juga dipaksa untuk berperang melawan Rasul dan para sahabat, melawan kaum muslimin di saat Badar. Ya, nah itu yang lebih mengerikan lagi, ya. Ya, kalau seandainya mereka kehilangan aset-aset mereka, ya mereka bisa mencarinya lagi. Tapi kemudian kalau mereka berada di barisan orang-orang kafir Quraisy, ini yang kemudian sangat mengerikan bagi mereka. Tapi kan mereka merasa bahwasanya mereka dipaksa atau mereka terpaksa. Ya, hadirin, ini kalau kita dapati ada orang-orang yang mengaku muslim dan ada di barisan orang-orang kafir, tentu akan sangat berbahaya di situ, ya. Akan sangat berbahaya. Iya, kalau mereka punya umur panjang, nanti bisa bertaubat. Kalau ternyata itu adalah akhir kehidupannya, maka akan berbahaya bagi orang-orang yang mereka ada di barisan orang-orang kafir, ya. Dan ternyata yang ada di Badar ini, mereka Allah takdirkan disitulah atau di saat itulah mereka dijemput oleh maut, ya. Nah, ketika mereka dijemput oleh maut, maka ayat 97 di surah An-Nisa menegaskan, memberikan gambaran pada kita semuanya, ada dialog antara malaikat maut dengan mereka ketika mereka dicabut nyawanya. Hadirin, kita jarang mendapati ada dialog antara malaikat dengan orang-orang yang akan dicabut nyawanya, dan di 97 An-Nisa ini kita mendapati ada rekam terkait dengan orang-orang yang dicabut nyawanya, dan mereka ditanya terkait dengan apa yang terjadi pada mereka, ya. Nah, pada ayat 97 Allah menjelaskan bahwasanya innalladzina tawaffahumul malaikah, sesungguhnya orang-orang yang diwafatkan, yang dimatikan oleh malaikat adalah dzalimi anfusihim, adalah orang-orang yang sedang mendolimi diri mereka sendiri. Nah, hadirin, kenapa mereka disebut Allah sebagai orang-orang yang mendolimi dirinya? Karena mereka punya hak untuk mendapatkan rasa aman, ya. Mereka punya hak untuk tetap istiqomah dalam keislamannya dengan hijrah, tapi mereka tidak melakukannya. Nah, itu yang dianggap mereka mendolimi dirinya, ya. Jadi mereka menjatuhkan dirinya ke dalam kesengsaraan. Jadi yang awalnya mereka melihat harta benda mereka yang nampaknya sayang ditinggalkan, tapi ternyata harapan mereka sirna semuanya. Harta tidak bisa mereka kuasai, bahkan diri mereka tidak mampu menguasainya. Ya, makanya ketika mereka dimatikan oleh malaikat, ya, maka malaikat bertanya, bertanya malaikat, fima kuntum, ada apa dengan kamu sekalian? Ya, nah hadirin, ini pertanyaan yang mungkin bagi kita terasa aneh, ya. Kenapa mereka kok tidak ditanya tentang amal perbuatannya? Kenapa mereka ditanya ada apa dengan kalian? Fima kuntum, ada apa dengan kalian? Tentu karena ada sesuatu yang memang sangat, ya, sangat menyedihkan, ya. Ya, jadi mereka hingga detik itu, hadirin, mereka tetap melaksanakan, tetap rajin dalam melaksanakan sholatnya. Jadi sejak peristiwa Mi'raj, ketika perintah sholat diwahyukan oleh Allah pada Rasul dan kemudian disampaikan pada kaum muslimin agar mereka melaksanakan sholat, maka orang-orang ini mereka tetap dalam keadaan itu, mereka tetap rajin dalam melaksanakannya. Mereka juga pernah berdakwah di Makkah bersama Rasulullah SAW.
tapi ketika mereka mati berada di barisan orang-orang kafir Quraisy. Ya. Nah, ketika mereka ditanya oleh malaikat fima kuntum, ada apa dengan kalian? Qalu, mereka menjawab, kunna mustad'afina fil ard, wahai malaikat, kami tertindas di muka bumi ini. Kami ditindas oleh orang-orang kafir Quraisy, harta kami dijarah, kami dipaksa berperang melawan Rasul dan para sahabat di perang Badar ini. Nah, hadirin, mereka merasa dipaksa ya untuk melakukan itu. Ya, tapi apa jawaban malaikat? Qalu, malaikat berkata, alam takun ardullahi wasi'ah, bukankah bumi Allah ini luas? Fatuhajiru fiha, kalian bisa hijrah di bumi itu. Ya, ya, jadi apalagi di saat itu mereka telah diperintahkan untuk hijrah. Ya, jadi sehingga tidak ada alasan argumentasi mereka dipatahkan oleh malaikat. Fatuhajiru fiha, kalian bisa hijrah. Ya. Nah, hadirin, apa kemudian ketetapan untuk mereka dari Allah? Ya, kalau mereka merasa terpaksa, mereka dipaksa, apakah kemudian mereka mendapatkan rukhsah, dispensasi terkait dengan kesalahan yang mereka lakukan? Ternyata tidak demikian, hadirin. Di ujung ayat 97 ini Allah menyatakan bahwasanya faulaika ma'wahum jahannam, tempat tinggal mereka adalah neraka jahannam. Wa bi'sal masir, yang itu merupakan seburuk-buruk tempat tinggal. Ya. Ya, jadi mereka pada akhirnya berlabuh di neraka jahanam ya, dan itu yang sangat menyedihkan tentunya. Ya, nah hadirin, mereka merasa dipaksa atau merasa terpaksa, tapi tetap mereka berada di neraka jahanam. Bagaimanakah dengan orang-orang yang mereka mungkin tidak merasa dipaksa? Mereka melakukan dengan tadi tidak ada paksaan dengan kesadarannya ya. Ya, jadi yang merasa terpaksa saja tetap berada di neraka. Apalagi mereka-mereka yang tidak dipaksa, ya, jadi begitu mudah dia melakukan pelanggaran-pelanggaran, tidak ada yang memaksanya, tetapi dilakukan dengan senang hati, nah, itu tentu akan makin membahayakan ya. Ya, jadi alasan-alasannya tidak mungkin akan diterima oleh malaikat. Orang yang merasa terpaksa saja, argumentasinya tidak diterima. Mereka tetap ditetapkan faulaika ma'wahum jahannam, tempat tinggal mereka adalah neraka jahannam. Nah, hadirin, ini terkait dengan hijrah makaniyah ya, bahwasanya hijrah secara makaniyah atau dari tempat yang satu ke tempat yang lainnya, dari Makkah ke Madinah, memang wajib di saat itu yang berhijrah mereka mendapatkan apa yang Allah janjikan, yang tidak hijrah juga mereka mendapatkan janji Allah, yaitu malapetaka yang menimpa mereka. Ya, dan tidak ada kesempatan bagi mereka untuk bertaubat ya. Nah, hadirin, setelah Fathu Makkah kita mendapati bahwasanya Rasulullah SAW menjelaskan dalam hadis yang riwayat Imam Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya la hijrata ba'dal fathi. Tidak ada hijrah setelah Fathu Makkah. Jadi hijrah makaniyah tidak terjadi lagi setelah Fathu Makkah, hadirin ya. Itu yang tentunya kita jadikan pegangan bahwasanya tidak ada hijrah lagi, hijrah makaniyah dari tempat yang satu ke tempat yang lainnya setelah Fathu Makkah. Artinya kalau ada kaum muslimin yang mereka didolimi, ada kaum muslimin yang mereka disiksa, maka umat Islam yang lainnya wajib memberikan pembelaan. Makanya kita mengapresiasi bagaimanakah keteguhan hati orang-orang Palestina ya. Mereka dalam keadaan seperti itu sekarang ini, hadirin, sudah 9 bulan lebih. Tapi mereka dalam keadaan seperti itu ya, itu pasti amat sangat menyedihkan. Kenapa ketika ada memberikan tawaran mereka untuk pindah, untuk hijrah, pindah makaniyah, hijrah makaniyah, mereka tidak mau? Karena mereka faham bahwasanya kalau mereka pergi justru itulah yang dimau oleh Israel gitu ya. Ya, dan mereka yakin bahwasanya ketika mereka ditakdirkan oleh Allah lahir di wilayah itu, maka mereka yakin bahwasanya merekalah yang mesti memperjuangkan wilayah itu. Merekalah yang mesti memperjuangkan Al-Aqsa. Hadirin, kita ingat bahwasanya Al-Aqsa termasuk salah satu di antara masjid yang disunnahkan oleh Rasulullah untuk dikunjungi ya. Sehingga sholat di dalamnya seperti sholat di masjid yang lainnya 500 kali lipat gitu ya. Nah, ketika kita mendapati 500 kali lipat ini, untuk Aqsa ini kalau dalam bahaya, hadirin, berarti nanti yang 1000 kali lipat Nabawinya bisa dalam bahaya. Yang 100.000 kali lipat di Masjidil Haram bisa lebih berbahaya lagi. Jadi artinya benteng kekuatannya di Al-Aqsa ini, jikalau dia ternyata tidak bisa dikuasai oleh kaum muslimin, maka yang lainnya bisa dalam bahaya. Itu mengapa kemudian mereka bertahan ya, dan mereka ingat bahwasanya tidak ada hijrah setelah Fathu Makkah. Makanya tugas kita semua adalah memberikan pembelaan pada mereka, memberikan dukungan pada mereka.
Ya, dengan cara apa hadirin? Faqatilu awliya asyaiton, perangilah wakil-wakil atau pelindung-pelindung setan itu, gitu ya. Ya, jadi jikalau produk-produk yang terafiliasi dengan Israel itu dianggap awliya asyaiton karena tetap memberikan tadi dananya tetap mengucur deras pada Israel sehingga hingga 9 bulan mereka tidak juga menghentikan aksi yang sangat sadis itu hadirin ya. Ya, jadi kalau kaum muslimin mereka tidak punya rasa peduli terhadap itu, kita bisa bayangkan. Kalau mereka disuruh hijrah makannya di masa itu, bagaimana mungkin ya? Kalau sekedar pindah produk saja mereka nggak sanggup gitu ya. Sekedar mereka berganti produk saja mereka nggak mau, bagaimana mungkin mereka siap meninggalkan aset-aset mereka gitu ya. Kalau kita kembali pada hijrah makannya, itu pasti amat sangat berat ya. Jadi kalau kaum muslimin mereka tidak mengingat akan pesan Rasulullah bahwasanya la hijrata ba'dal fathi. Jadi hijrah makaniyah tidak ada lagi setelah Fathu Makkah. Kalau ada yang didolimi, yang disakiti seperti Palestina, tugas kaum muslimin yang lainnya adalah memberikan pembelaan dan kita tidak mungkin akan datang ke sana. Nah, yang paling mungkin adalah kita semuanya kaum muslimin ya tadi ya sumber-sumber yang menjadikan Yahudi tetap kuat sumber pendanaannya itu bagaimanakah caranya? Maka tadi perintahnya faqatilu awliya asyaiton ya. Jadi yang menjadi pelindung-pelindung itu bagaimanakah caranya untuk diperangi, untuk bisa dipustuskan agar tidak lagi mengalir dana mereka itu ya. Nah, ini tentu ada korelasinya dengan apa yang pernah kita bahas pada Al-Hasyr ayat 5 di pertemuan sebelumnya gitu ya. Ya, jadi bagaimana memutus sumber-sumber dana yang masuk ke Yahudi. Ya, nah itu hadirin kita bisa ambil pelajaran. Jadi kalau kaum muslimin mereka enggan untuk berpindah produk ya. Mereka tidak mau mentaati fatwa yang ke-83 tahun 2023 dan itu sudah 9 bulan gitu ya. Dan mereka tidak mau mentaatinya, kita bisa bayangkan bagaimana mungkin mereka bisa hijrah ya di masa Rasul dari Makkah ke Madinah ya kalau ternyata sekedar untuk berganti produk saja mereka tidak akan kelaparan, tidak akan kehausan, mereka berat gitu ya. Ya, makanya itu situasi dan kondisi yang menyedihkan bagi kita semuanya ya. Ya, jadi kalau ternyata Fatwa 83 2023 itu hingga sekarang ya memang kita mendapati ada ada berasa ya. Jadi berasa dampaknya, tapi dampak itu tidak signifikan ya. Buktinya Israel belum juga menarik gitu ya. Itu menunjukkan bahwasannya pendanaannya masih tetap lancar gitu ya. Ya, dan perusahaan-perusahaan atau produk-produk yang terafiliasi dengan Israel ya kita dapati apakah pada gulung tikar gitu ya. Nah, kita bisa lihat ya, kalau ternyata belum ya berarti memang kaum muslimin mereka tidak memaksimalkan hijrah itu. Ya, jadi peristiwa hijrah hanya mereka kenang saja, tapi ternyata mereka tidak mampu mengimplementasikannya. Ya tadi, sekedar pindah atau hijrah produk saja sulit. Ya. Pindah atau hijrah produk saja susah. Ya, bagaimana mungkin mereka siap hijrah makan? Ya, pasti akan lebih berat bagi mereka. Dan itu menjadi catatan buat kita semuanya kaum muslimin, bagaimanakah mereka mesti sadar diri gitu ya, ya untuk bisa melaksanakan apa pesan-pesan pada ayat terkait dengan hijrah itu. Ya, jadi kalau hijrah makannya sudah tidak diberlakukan, maka apa yang mesti kita lakukan ketika ada kaum muslimin yang mereka terdolimi atau mereka disakiti dan seterusnya. Nah, hadirin itu yang pertama terkait dengan hijrah makaniyah. Yang kedua adalah terkait dengan hijrah ma'nawiyah. Nah, hijrah ma'nawiyah ini adalah berpindah dari kebiasaan yang tidak baik menuju pada kebiasaan yang baik ya. Ya, jadi ini juga tentu akan termasuk tadi hadirin ya, termasuk seorang berpindah produk. Nah, itu juga bisa disebut dengan hijrah maknawiyah ya. Ya, jadi kebiasaan tidak baiknya yang ternyata bisa tetap menjadikan pundi-pundi Israel tetap penuh di situ ya. Nah, bagaimanakah caranya agar berkurang atau mungkin bahkan terputus sama sekali? Ya, maka kontribusi itu menjadi hal yang luar biasa terkait dengan hijrah maknawiyah. Nah, di ayat 100 di surah An-Nisa ini kita diingatkan oleh Allah bahwasanya wa may yakhruj min baitihi, barang siapa yang keluar dari rumahnya muhajiron ilallahi wa rasulih, dalam rangka hijrah menuju Allah dan Rasulnya, tsumma yudrikul maut, kemudian dia ditimpa kematian, faqad waqa'a ajru 'alallah, maka pahalanya telah dicatat di sisi Allah. Wa kana Allahu ghafurur rahima, dan Allah itu Maha uh,
Ghafur, Maha Pengampun, Maha Penyayang. Jadi artinya orang-orang yang mereka berniat keluar dari rumahnya niat untuk hijrah saja, ya kemudian dia ditimpa kematian, maka dia telah dicatat oleh Allah sebagai orang yang telah melakukan kebaikan dan Allah mengampuninya, Allah juga menyayanginya. Nah, ini yang dikaitkan dengan hijrah maknawiyah hadirin ya. Jadi bukan hijrah makaniyah, bukan hijrah secara tempat, tapi maknawiyah yaitu berganti atau meninggalkan kebiasaan yang tidak baik menuju pada kebiasaan yang baik. Ya, ini kalau kita buka-buka kitab tafsir, maka kita akan mendapati sebagian besar di antara mufassir mereka uh, mengangkat terkait orang yang pernah membunuh 100 orang ya. Jadi mungkin kita sudah sering mendengar itu hadirin ya, dan mungkin kita juga pernah menyinggungnya di kesempatan sebelumnya. Ya, ada seorang yang telah bunuh 100 orang tapi ternyata happy ending di situ. Dia mendapatkan surganya Allah ya. Ya, nah yang kita kaji bukan terkait dengan orang itu yang latar belakangnya buruk kemudian mendapatkan surga Allah ya. Yang kita kaji adalah mengapa dia bisa mendapatkan itu gitu ya. Ya, mengapa dia latar belakangnya buruk tapi kok dia bisa mendapatkan surganya Allah. Ya. Nah, ini kalau dikaitkan dengan frasa yang kedua di ayat 100 surah An-Nisa tadi, bahwasanya orang ini ketika membunuh dia menyesal ya. Dia ingin bertaubat pada Allah ya. Tetapi kita ingat bahwasanya orang yang baik seperti si fulan itu ya, kalau dia sadar ya, dia mencari guru tentunya ya untuk bisa membimbingnya agar bisa semakin baik begitu ya. Ya, tapi ketika dia bertanya terkait dengan dosa yang telah dilakukannya, ternyata gurunya mengatakan bahwasanya membunuh seorang manusia itu dosanya seperti membunuh seluruh umat manusia. Nah, tidak mungkin dosamu akan diampunkan oleh Allah. Nah, itu yang menjadikan dirinya frustasi gitu ya. Merasa bahwasanya keinginannya bertaubat tertutup ya. Jadi sehingga dia berbuat lagi yang kedua dan ternyata usahanya untuk berubah itu luar biasa gitu hadirin ya. Jadi artinya orang ini punya keinginan untuk berubah, dia punya keinginan untuk bertobat pada Allah. Ya, tapi ketika dia mendapatkan guru yang berikutnya, ternyata gurunya tidak berbeda dengan yang pertama. Nah, ternyata katanya tobatnya tidak mungkin diterima oleh Allah. Ya, sehingga terulang dan terulang hingga kita dapati 99 ya. Ya, dan tetap semangatnya untuk ingin bertobat itu luar biasa. Nah, hadirin biasanya orang itu kalau sudah 3 kali, 4 kali merasa mendapati jalan buntu, mungkin ada orang yang putus asa ya. Tapi si fulan ini ternyata tetap berusaha ya. Bagaimanakah caranya dia bisa bertobat pada Allah ya, hingga kejadian yang ke-100 kalinya hadirin ya. Dan ternyata guru yang ke-100 ini kemudian ternyata berbeda dengan guru-guru sebelumnya. Guru yang ke-100 ini ketika ditanya terkait dengan kesempatannya bertobat pada Allah, apakah mungkin Allah akan menerima taubatnya? Maka guru yang ke-100 ini mengatakan bahwasanya ketika nyawa belum dicabut dan matahari belum terbit dari barat, apapun dosa seorang hamba, jikalau dia mohon ampun pada Allah, berjanji tidak mengulangi dan menyesal, penyesalan yang tidak bisa diada-adakan, itu keluar dari lubuk hati yang paling dalam rasa penyesalan itu. Jikalau itu ada, tiga-tiganya ada, maka insya Allah Allah akan berikan ampunan. Nah, disitulah kita mendapati semangatnya untuk berubah itu luar biasa ya. Jadi artinya orang ini berusaha untuk bertaubat pada Allah memang dari waktu ke waktu. Ya. Nah, seperti rencana-rencana dia sebelumnya. Ya, dia ketika ingin berubah, tentunya dia mesti berguru di situ ya. Jadi sehingga dia mengagendakan akan mendatangi majelis. Tapi dalam perjalanan sebelum dia sampai di majelis, maka nyawa ajal menjemputnya ya. Ya, sehingga dia ditetapkan faqad waqa'a ajruhu 'alallah. Pahalanya telah ditetapkan di sisi Allah. Jadi dia mendapatkan husnul khotimah dalam kehidupannya. Ya, ini menunjukkan bahwasanya ada usaha yang luar biasa, dia tahu itu adalah perbuatan dosa dan dia ingin bertaubat pada Allah. Berarti dia melakukan hijrah maknawiyah ya. Jadi dia ingin untuk bisa berpindah dari kebiasaan buruknya menuju pada kebiasaan baik dan syarat-syaratnya telah terlaksana di sana ya, dan kita dapati dia mendapatkan ampunan Allah dan dia juga mendapatkan kasih sayang Allah yang disebut di ujung ayat 100 itu dengan wa kanallahu ghafurur rahim. Allah itu Maha Pengampun, mengampuninya dan Allah juga menyayanginya gitu ya. Nah, tentunya
ini tidak gratis ya hadirinnya. Orang mendapatkan ampunan Allah dan sayangnya Allah itu tidak gratis. Dia mesti berjuang dan perjuangannya memang luar biasa ya. Ya, dan kita ingat bahwasanya kesalahan apapun ketika orang itu mohon ampun pada Allah dan ada 3 syarat tadi ya. Ada penyesalan, berjanji tidak mengulangi dan mohon ampun pada Allah, insya Allah Allah akan mengampuninya. Nah, tapi ketika ada orang yang mereka merasa biasa-biasa saja gitu ya. Jadi bermaksiat tapi tidak merasa bersalah, tidak merasa berdosa. Ya. Nah, itu yang berat tentunya hadirin ya. Yang berat adalah itu. Jadi orang tidak mau melakukan hijrah maknawiyah. Ya, makanya kalau Allah memberikan contoh di surah Al-Hasyr ayat 16 terkait dengan seorang rahib yang tidak melakukan hijrah maknawiyah, ini dia pada akhirnya mendapatkan su'ul khotimah ya. Akhir kehidupan yang buruk meskipun dia adalah seorang yang dikenal sebagai ahli ibadah ya. Ya, nah ini hadirin kita tidak mengkaitkan dengan ahlinya apa, kebiasaan dia dalam melakukan ibadahnya. Tapi yang kita kaji adalah dia melakukan pelanggaran tapi tidak merasa kalau itu adalah dosa. Jadi sehingga dia tidak pernah bertaubat pada Allah, tidak mohon ampun padanya, merasa itu sah-sah saja dilakukannya. Nah, yang model begitu hadirin itu yang berat ya. Ya, iya kalau dia apa ini kalau orang tidak pernah punya cita-cita untuk bertobat karena merasa tidak dosa, merasa biasa-biasa saja, perbuatannya sudah menjadi kebiasaan gitu ya. Ya, nah itu yang kemudian sulit ya. Bagaimana mungkin orang bercita-cita bertaubat kalau ternyata dia berargumentasi kesalahannya adalah menjadi hal yang biasa. Ya, jadi kalau Allah mencontohkan ya kita juga pernah menyinggung ayat itu di kesempatan sebelumnya. Kamathali syaiton idh qala lil insani kfur ya. Jadi sebagaimana syaitan ketika dia berkata pada manusia, ukfur, ingkarlah kamu. Falamma kafara, ketika manusia itu telah ingkar, qol, syaitan berkata, inni bari umming, aku berlepas diri darimu. Inni akhafullaha rabbal alamin, sesungguhnya aku takut pada Allah Tuhan semesta alam. Ya, jadi ini penjelasannya yang dimaksud dengan syaiton adalah jin ya. Ya, jadi jin ini kalau sudah melakukan pelanggaran, maka dia bisa disebut sebagai syaitan. Seperti juga manusia, ketika sudah melakukan pelanggaran, maka disebut sebagai syaitan. Ya. Nah, syaitan yang dimaksud di ayat 16 di Al-Hasyr ini adalah jin. Ya, dan kemudian insan manusia yang dimaksud di ayat itu adalah seorang rahib. Ya, jadi rahib di zamannya adalah seorang alim yang ibadahnya luar biasa ya. Ya, makanya kalau kita dapati Rasul sampai menggambarkan para sahabat itu di siang hari bagaikan singa dan di malam hari bagaikan rahib-rahib, menunjukkan bahwasanya rahib memang punya kebiasaan yang luar biasa dalam hal ibadah di situ ya. Ya. Nah, ternyata setan di di ayat 16 ini dia berkata ufur ingkarlah kamu. Dia berkata pada manusia ya, pada rahib itu. Falamma kafara, ternyata rahib ingkar. Ya. Nah, apa yang dimaksud dengan klaim itu hadirin? Jadi ini dalam Musnad Imam Ahmad dijelaskan dengan panjang terkait dengan kronologi itu ya. Ya bagaimanakah jin ini sampai bisa menjadikan rahib itu ingkar gitu ya. Ya sehingga kemudian dia mati dalam keadaan su'ul khotimah. Ya. Ya, jadi jin yang fasik ya, dia punya rasa hasad, punya dengki di saat mendapati manusia itu Allah ciptakan laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Allah ciptakan dalam keadaan yang terbaik. Ya, jadi makanya makhluk-makhluk yang punya rasa hasad, rasa iri, rasa dengki, ya tentu ada keinginan tadi untuk menghancurkannya. Jadi ingin menghancurkan reputasi rahib. Ya, dia ingin menjadi murid dari rahib itu ya. Dan ternyata yang menjadi masalah adalah rahib menerimanya. Jadi mestinya rahib tidak perlu menerimanya ya, karena manusia atau muslim yang beriman tidak boleh berinteraksi dengan jin. Ya, kalau ada jin yang mau berinteraksi dengan manusia berarti dia jin fasik. Kalau ada manusia yang mau berinteraksi dengan jin berarti dia manusia yang fasik. Kalau dia muslim yang beriman tidak akan mungkin mau ya. Ya, nah itu kesalahan di awal gitu ya. Rahib tidak merasa berdosa, tidak merasa bersalah, seakan-akan sah-sah saja dia mengajarkan itu pada jin ya. Tapi jin itu kan sudah punya niat jahat pada manusianya, punya niat jahat pada rahib itu. Tapi ternyata rahib welcome saja terhadap jin itu ya. Nah, jin menjadi muridnya selama Siti Nasana 60 tahun, itu bukan waktu yang sebentar hadirin ya. Jadi murid berguru pada seorang rahib, muridnya jin tadi, ya selama Siti Nasana 60 tahun bukan waktu yang singkat ya.
Ya, nah dari awal jin ini ingin menghancurkan atau menjatuhkan rahib, tapi gagal dan gagal ya. Ya, jadi ternyata di antara waktu-waktu belajarnya dia, nah, bukan dia niat untuk belajar untuk bisa menimba ilmu dengan baik ya, tapi ternyata bagaimanakah dia bisa menjatuhkan rahib ya. Ya, interaksi selama 60 tahun, nah, dia berusaha untuk menjatuhkan dan memang dia sulit mendapatkan kesempatan itu. Ya, tapi ternyata di usia taklimnya yang ke Siti Nasanah kayak 60 tahun, ini jin merasa ada umpan yang pas ini yang dijadikan sebagai umpan untuk menjatuhkan reputasi rahib. Ya, dia mendapati ada seorang gadis cantik ya, yang sedang mengembalakan domba dan dia punya 4 saudara laki-laki ya. Ini di benaknya kalau gadis ini diganggu, nanti saudaranya pasti akan memperjuangkannya. Ya, ketika gadis ini kemudian dibuat kesurupan, ternyata benar. Saudara-saudaranya berjibaku untuk mencari orang yang bisa meruqyah. Nah, di saat itu yang dikenal orang yang alim, yang soleh adalah rahib ya, sehingga dibawalah ke tempat rahib untuk diruqyah. Nah, ketika diruqyah sembuhlah ya, dibawa pulang. Ternyata di hari berikutnya gadis itu datang lagi. Dia datang sendiri tidak bersama saudara-saudaranya. Dia berucap terima kasih tapi tidak hanya sekedar ucapan terima kasih ya. Dia melepaskan pakaian-pakaiannya dan terjadilah perzinahan di sana. Nah, hadirin, nah di situ kita dapati bahwasanya ketika kejadian itu berlangsung, berjalan lagi, terulang lagi, pada akhirnya terjadi kehamilan dan dibunuhlah gadis itu ya. Ya, jadi rahibnya telah melakukan dosa besar, telah berzina dan juga membunuh ya. Ya. Nah, ternyata jin itu hadir di mimpi-mimpi saudaranya. Ya, saudara-saudaranya bermimpi ya dengan mimpi yang tampak jelas menceritakan bagaimanakah adiknya didolimi atau tadi terkait dengan ulah rahib terhadap adiknya, tergambar dalam mimpinya ya. Jadi sehingga di antara saudaranya yang kemudian histeris ya, dan terkuak kalau ternyata mereka mimpi dengan mimpi yang sama. Nah, ketika mereka mimpi dengan mimpi yang sama ini, kemudian mereka mendatangi tempat yang dimaksud ya. Adiknya terkubur di tempat itu dan mereka akan mendatangi tempat rahib untuk menuntut balas. Nah, di saat mereka dalam perjalanan, ini kemudian jin datang. Nah, dia menceritakan semua yang telah dilakukannya. Jadi ketika engkau meruqyah itu sebetulnya ya itu aku. Nah, yang mengganggu gadis itu adalah aku. Dan tidak ada kesembuhan pada gadis itu. Yang datang di hari berikutnya adalah aku. Ya, nah disitulah kita dapati sang guru merasa gemetar ya. Kenapa? Kemaksiatannya diketahui oleh muridnya. Nah, dan yang memang membuat perangkap adalah muridnya sendiri. Ya, karena gemetar ya, maka muridnya menawarkan jasa. Ya, jikalau engkau ingin selamat dari ancaman saudara-saudaranya itu, ya sujudlah padaku sekali saja, nanti engkau bisa bertobat. Nah, hadirin, ini perintah yang konyol ya. Nah, ada orang-orang yang mungkin mereka begitu gampang, nggak apa-apa, maksiat, nanti kan bisa tobat. Gitu ya. Nah, itu berbahaya sekali. Kenapa? Belum tentu dia usianya panjang. Boleh jadi ketika dia bermaksiat, ternyata itulah akhir daripada kehidupannya. Ya. Nah, ternyata tadi karena sudah hancur pondasi dari sebuah bangunan. Jadi ibarat bangunan itu pondasinya sudah hancur ketika dia sudah melakukan pelanggaran, yaitu menjadikan jin sebagai muridnya ya. Jadi mau berinteraksi dengan jin. Ya, disitulah kita dapati ibarat sebuah bangunan itu sudah hancur pondasinya. Tinggal menunggu tiang-tiangnya, dindingnya atau atapnya roboh ya. Dan ternyata pada akhirnya dinding, tiang dan atapnya roboh. Nah, robohnya itu dengan dia berzina, membunuh, itulah robohnya itu ya. Jadi kalau ada orang bertanya, kok ada orang yang ahli ibadah tiba-tiba dia melakukan dosa besar ya? Nah, berarti sudah ada permulaannya, sudah ada mukaddimahnya. Ya, jadi kalau bangunannya runtuh dipastikan bahwasanya pondasinya sudah habis gitu ya. Nah, pondasinya sudah tidak bisa menopang lagi bangunan itu. Jadi sehingga kemaksiatan-kemaksiatan terjadi pada dirinya. Ya. Ya, nah, ketika dia mau, ya, dia ternyata mau bersujud ya. Jadi untuk mendapatkan tips dari jin tadi, ya, ini berarti sekarang yang menguasai adalah jin ya, menguasai gurunya ya.
Ya, ternyata rahib mau bersujud padanya. Ketika telah bersujud, maka kata jin, "Inni bari umming, sekarang aku berlepas diri darimu." Jin tahu kalau dia sudah berbuat syirik. Nah, jadi apa yang direncanakannya berhasil ya. Ya, ya. Inni akhafullaha rabbal alamin. Ternyata dia mengatakan sesungguhnya aku takut pada Allah Tuhan semesta alam. Ternyata dia juga takut pada Allah. Jadi sehingga dia berlepas diri di situ. Tapi kita ingat di ayat 17, Allah tidak hanya menghukum rahib yang masuk neraka. Jinnya juga sama, meskipun dia mengatakan ini akhafullah, tapi dia berkontribusi menghancurkan seseorang dalam kemaksiatan. Ya, sehingga Allah menyatakan wa kana akibatahuma, akibat dari keduanya baik jin maupun rahib tadi, annahuma finnari khalidaini fiha, dua-duanya kekal di neraka. Ya. Nah, disitulah kita dapat dihadirin bahwasanya kata ufur tadi, ingkarlah kamu, maksudnya adalah jin menyuruh rahib untuk bersujud ya. Ya, ketika sujud ternyata dia bohong. Dia tidak memberikan tips yang dia janjikan ya. Ternyata dia pergi, tidak bertanggung jawab ya. Ya. Ya, nah, rasa gemetar yang luar biasa pada rahib bisa dia sujud itu, dia membayangkan bagaimanakah nanti saudara-saudaranya akan membantainya di situ ya. Ya. Nah, ternyata jinnya membohonginya. Nah, itu semakin luar biasa ya. Apa yang dirasakannya. Ya, ternyata dia tidak bisa bangun. Ya, ternyata detak jantungnya sudah tidak ada lagi di saat dia bersujud ya. Ya, nah itu yang kemudian kita dapati, apa yang diharapkannya tadi, oh enggak apa-apa sujud sekali. Pada jin nanti kan bisa bertobat. Ternyata dia tidak bisa mendapatkan apa yang diharapkannya ya. Kenapa? Karena dia sudah begitu berani melangkahkan kakinya. Nah, dia berani menjadikan dirinya bersujud pada jin ya. Jadi itu yang kemudian kita dapati, si fulan atau rahib ini mati dalam keadaan su'ul khotimah. Nah, hadirin bagaimanakah dengan amal ibadahnya? Ya, amal ibadahnya ya bagaikan kayu. Ya, dan kemaksiatannya bagaikan api, kayunya setelah habis dimakan oleh api. Ya, nah disitulah hadirin kita diingatkan bahwasanya ketika seorang itu pernah berdosa, pernah bersalah, tidak boleh segan-segan untuk mohon ampun pada Allah. Jikalau dia tidak pernah berharap, tidak pernah bercita-cita untuk mohon ampun pada Allah, maka selamanya dia tidak terampunkan dosanya. Ya kan berbahaya hadirin ya. Ya, orang pernah berdosa tapi tidak merasa berdosa, santai-santai saja, tidak pernah bertobat pada Allah sehingga terulang dan terulang ya, atau bahkan akan masuk pada kemaksiatan-kemaksiatan yang lainnya. Ya, yang awalnya ringan-ringan tiba-tiba menjadi kemaksiatan tingkat-tingkat berat ya. Oleh karena yang awal-awal tidak dihapuskan atau tidak tadi hilangkan dengan cara bertobat pada Allah. Ya, jadi yang di ayat 100 ada seorang yang melakukan hijrah maknawiyah ya, dan mendapatkan surga dan kasih sayang Allah. Yang di ayat 16 Al-Hasyr tidak melakukan hijrah maknawiyah dan pada akhirnya sengsara. Ya, sengsara di akhiratnya ya. Nah, jadi kesedihan yang luar biasa tentunya ya. Jadi kalau misalkan di masyarakat hadirin, nah, kalau ada orang di saat itu ya mendapati saudara-saudaranya datang kemudian menceritakan apa yang telah dilakukan oleh rahib, apakah masyarakat percaya? Enggak akan percaya. Ya, karena rahib kan dikenal sebagai seorang yang baik ya, ibadahnya luar biasa. Apalagi dia mati dalam keadaan sujud, tidak mungkinlah percaya, gitu ya. Tapi kan Allah yang menjelaskan pada kita, memberikan contoh permisalan dan Allah ceritakan pada kita ya. Ya, bagaimanakah sebetulnya rahib itu. Ya, jadi sehingga ini menjadi pelajaran yang luar biasa bahwasanya kesalahan atau dosa yang dianggap biasa itu pada akhirnya menyengsarakan. Ya, jadi kesimpulan untuk bagian yang kedua adalah uh, hijrah maknawiyah ini mesti selalu dilakukan dan Rasul tidak memberikan batasan ya. Batasnya adalah sampai kematian menjemput. Ya. Jadi sampai kematian menjemput atau sampai hari kiamat ya. Jadi seorang tidak boleh mereka berhenti dari hijrah maknawiyah. Kalau hijrah makaniyah memang tadi dibatasi setelah Fathu Makkah tidak ada hijrah makaniyah lagi ya. Tapi kalau hijrah maknawiyah tetap akan dilakukan dari waktu ke waktu sampai kematian menjemput mereka. Jikalau mereka tidak melakukan hijrah maknawiyah maka akan sangat berbahaya ya. Jadi hadirin kita ingat terkait dengan amalan rahib yang luar biasa tadi ya. Ternyata semuanya sirna. Kalau kita kembali berhijrah makaniyah terkait orang-orang yang tidak hijrah tadi, meskipun mereka disiplin dalam melaksanakan ibadah-ibadahnya,
tapi ternyata mereka juga berakhir su'ul khotimah ya. Itu semuanya karena mereka tidak siap untuk berhijrah. Ya, jadi tugas kita adalah tadi melakukan hijrah maknawiyah dari waktu ke waktu, dan yang paling bisa kita jadikan sebagai ukuran di saat ini adalah hijrah produk ya. Ya, dan terkait dengan ketaatan kita pada fatwa nomor 83 tahun 2023 ya, dan ini adalah bagian daripada komitmen saudara-saudara kita di Palestina yang mereka tidak mungkin akan meninggalkan wilayah itu ya, amat sangat berbahaya jika mereka meninggalkannya. Bisa dibayangkan tadi kalau Aqsa sudah terkuasai ya, jatuh ya, maka yang dua Haramain ini dalam bahaya ya. Ya, jadi kalau kita pernah mengingat apa yang pernah kita bahas dahulu tentang Duswai Kotain hadirin ya, yang menghancurkan Ka'bah itu mengerikan sekali gitu ya. Dan itu pasti ada prosesnya di situ ya. Ya, jadi kalau sudah yang benteng-bentengnya lepas gitu ya, benteng-bentengnya tidak bisa dipertahankan, ya nanti yang ke tengah kemudian akan bisa dalam bahaya ya. Nah, di saat itulah kemudian kita diingatkan bahwasanya kepedulian kita semuanya tetap diharapkan. Jadi hijrah produk, nah itu bagian daripada hijrah maknawiyah yang tentunya bisa sama-sama kita lakukan, dan seorang tidak boleh kendor ya. Karena kadang-kadang umat itu mereka kalau sudah sekali dua kali mungkin merasa bosan ya. Setelah sebulan ternyata balik lagi. Ya, jadi hanya sebulan doang ya, setelah sebulan balik lagi. Makanya nggak ngefek gitu ya. Jadi yang awalnya tampak terasa ya, berasa banget lah awalnya. Sampai mereka ngasih diskon besar-besaran itu ya. Ada datang ke Istiqlal gitu ya, ada yang mendekati Basnas dan seterusnya gitu ya. Ya karena sudah merasakan dampaknya ya. Ternyata umatnya yang mereka tidak komitmen ya. Ya, jadi sudah merasa bosan sebulan dah lupa gitu ya. Ya, jadi kebiasaan masyarakat Indonesia lupa gitu ya, lupa dengan apa yang mesti dijaga terkait dengan komitmennya, keistiqomahannya dalam melakukan kebaikannya. Ya, jadi mereka tahu ya, Yahudi masih begitu hingga sekarang ya. Lah, kok baru sebulan kok sudah berhenti gitu ya. Ya, di manakah nilai perjuangannya itu gitu ya. Di manakah hijrah maknawiyahnya itu? Nah, itu yang tentunya mengingatkan kita semuanya bahwasanya peristiwa hijrah yang kemudian kita selalu sambut di situ ya. Nah, kita selalu diingatkan di awal tahun baru Hijriah itu tentunya agar kita semuanya bisa sama-sama mengevaluasi diri, dan ini tentunya ya menjadi tugas kita umat Islam semuanya ya. Ya bahwasanya mereka punya tugas besar ya untuk melakukan hijrah maknawiyah. Kalau mereka tidak melakukan hijrah maknawiyah atau hijrah produk itu ya sedih ya, sangat menyedihkan tentunya bagi mereka berjuang di wilayahnya untuk mempertahankan Al-Aqsa. Ya ini insyaallah hadirin rahimakumullah ya, jadi hijrah yang kita bahas malam ini semoga bisa mengingatkan kita semuanya bahwasanya kita dianjurkan untuk tadi mengevaluasi ya, mengingat apa yang pernah dilakukan oleh kita, dan kita dianjurkan untuk tadi bertaubat pada Allah dengan taubatan nasuha, jadi sehingga kita bisa mendapatkan husnul khotimah ya di akhir kehidupan kita. Nah, itu yang tentunya akan kita sama-sama harapkan. Ya, jadi seorang ketika berharap pada Allah untuk mendapatkan husnul khotimah, yang terpenting adalah perbuatannya ya. Nah, jadi apakah dia mau berubah? Apakah dia mau melakukan hijrah maknawiyah? Kalau ternyata mereka mau, semoga mereka mendapatkan apa yang mereka cita-citakan ya. Nah, hadirin, karena boleh jadi ada orang yang berdoa minta husnul khotimah ya, tapi ternyata perbuatannya tidak mencerminkan itu. Yang berarti kan akan bertolak belakang ya antara ucapannya dengan perbuatannya. Ucapannya minta diberikan husnul khotimah oleh Allah ya, tapi ternyata perbuatannya tidak begitu. Dia tidak pernah melakukan hijrah maknawiyah sama sekali. Jadi kesalahan yang telah dilakukannya tetap berlanjut gitu ya. Nah, itu insyaallah hadirahmakumullah ya. Silakan yang ingin interaktif seputar topik atau yang lainnya. Ya, silakan. Mana yang seperti ashabul kahfi, apakah itu termasuk hijrah ma'nawiyah, hijrah rohaniah? Itu peristiwa Rasulullah saat berbuah hira Oh ya. Oh ya. Nah, kalau Ashabul Kahfi ini sudah otomatis ini adalah hijrah makaniyah dan juga hijrah ma'nawiyah ya. Nah, jadi ketika mereka menghadap raja,
itu mereka sudah mengantisipasi. Jadi kalau sampai diusir, kalau sampai akan disakiti mereka-mereka ini, mereka sudah terbayang tempat yang aman bagi mereka adalah goa, Al-Kahf gitu ya. Ya, jadi makanya mereka dengan semangat dan dengan ketenangan mereka, mereka berangkat ke tempat itu. Dan apa yang mereka rencanakan benar adanya, ya mereka aman di situ hingga 309 tahun. Itu yang luar biasa ya. Jadi mereka hijrah makaniyah dan mereka juga hijrah maknawiyah. Nah, kalau Rasulullah ketika berada di Gua Hiro itu bukan hijrah ya, tapi Rasul memang tadi beruzlah di situ ya. Tapi yang hijrah, proses hijrah adalah yang di Gua Thur. Nah, Gua Thur ini proses hijrahnya Rasulullah. Jadi Rasul ketika hijrah itu, hijrah makaniyah hadirin ya, ini tidak langsung mengarah ke utara, tapi Rasul ke selatan dulu, ke Jabal Thur. Di sana ada gua yang disebut dengan Gua Thur ya. Ya, nah ini strategi Rasulullah. Kalau Rasul langsung ke utara, nah bisa tertangkap ya. Ya, jadi mereka tidak berpikir bahwasanya Rasul ke arah selatan. Ya, jadi ini strategi yang dimainkan oleh Rasulullah ke wilayah selatan dulu, ya setelah sepekan. Nah, ini tentunya ada yang ada kolaborasi di sana ya. Tidak hanya Abu Bakar As-Siddiq saja yang menamainya, tapi ada Asma binti Abi Bakar yang mengirim makanan di situ ya. Ya, nah, itu yang luar biasa hadirinya. Itu kalau ketahuan, oh sangat berbahaya. Tapi kan Asma memang sudah biasa menggalakkan domba ya. Jadi orang-orang tidak curiga, apalagi keberangkatannya itu tapak kakinya dihapus oleh domba-domba di belakangnya. Ya, jadi tidak ketahuan ada langkah kaki manusia itu kalau tampak ya seperti kaki-kaki domba di situ ya yang mengarah ke Jabal Tur gitu ya. Ya, ternyata sedang mengirim makanan gitu ya. Nah, itu yang kemudian kolaborasi yang luar biasa ya. Nah, Rasul kemudian berangkat ke Madinah melalui jalan tikus bahasa begitu ya. Ya, meskipun sudah sepekan, tapi ketika ke Madinah melalui jalan tikus karena kalau lewat jalan biasa itu akan gampang ketahuan ya. Dan itu merupakan strategi Rasulullah. Nah, jadi itu karena masuk dalam kategori hijrah makaniyah sehingga dimasukkan dalam istilah hijrah makaniyah. Ya, jadi secara tempat hijrahnya. Ya, kalau Ashabul Kahfi tadi ya karena memang itu yang dicita-citakannya hijrah makani. Zaman setelah Rasul atau Oh, sebelumnya. Sebelumnya, betul. Ya, sebelumnya. Ya, makanya kan Rasul pernah kemudian didatangi oleh orang-orang kafir Quraisy ya. Ya, jadi mereka bertanya terkait dengan Ashabul Kahfi karena kan beritanya simpang siur gitu ya. Ya, di Taurat pernah dijelaskan, di Injil pernah dijelaskan, tapi kan kemudian sudah tidak ada kisah itu. Ya, jadi kalau mereka bertanya karena simpang siurnya wajar sekali, tapi Rasul mengatakan, besok kalian datang aku akan ceritakan. Ternyata Allah tidak menurunkan wahyu gitu ya. Kenapa? Karena Rasul tidak mengatakan insya Allah. Gitu ya. Ya, dan kita dapati Ashabul Kahfi ya ada di Surah Al-Kahf di situ ya, yang kita kemudian mendapati bagaimanakah perjalanan kebaikan dari mereka-mereka yang luar biasa gitu ya. Jadi Allah jadikan mereka-mereka ini jadi sebagai contoh dan mereka tidak pernah tahu bahwasanya apa yang mereka lakukan, perjalanan mereka bakal diketahui oleh seluruh alam di situ ya. Ya, jadi penghuni langit, penghuni bumi semuanya tahu akan perjalanan Ashabul Kahfi. Ya, nah itu yang luar biasa pada orang-orang yang siap hijrah hadirin ya. Ya, nah, itu yang tentunya menjadi harapan kita semuanya agar kita tetap bisa istiqomah dalam hijrah-hijrah yang kita lakukan. Jangan sampai kita kendor hijrahnya. Nah, dan yang paling kita tekankan adalah terkait dengan hijrah produk tadi hadirin ya. Jadi yang sudah melakukannya mesti istiqomah, jangan sampai kendor gitu ya. Nah, karena ada kebiasaan di masyarakat ya tadi kalau sudah melakukan beberapa kali kemudian balik lagi pada kebiasaan awal ya. Nah, itu yang tentunya sangat disayangkan. Nah, semoga kita semuanya bisa istiqomah dalam melakukan hijrah maknawiyah dan kita bisa mendapatkan husnul khotimah. Allahumma amin. Ya, ada yang lainnya? Cukup ya, sudah masuk waktu Isya. Kita akhiri bersama dan alhamdulillah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillah rabbil alamin wa subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.